Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan informasi, ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Kali ini Kisah Langit akan membahas ya weton-weton yang memang kebal dari gangguan gaib, guna-guna, telu, santet, dan lain-lain. Ya, weton-weton tersebut memang memiliki perisai gaib gitu ya. Jadi energi cinta kasih orang tua terdahulu ini turun melindungi menjadi tameng gaib teman-teman semua. Nah, weton-weton ini ya selain perisai gaib ini dijaga oleh kodam pendamping dan penjagaan dari leluhurnya langsung. Ya, jadi super kuat gitu ya. Nah, bukan berarti yang lain pun tidak. Ini yang berdasarkan yang memang sudah ada di kitab primbon dan naskah-naskah primbon kuno gitu ya, Jawa kuno. Ya, weton-weton tersebut yang memang sudah disebutkan di primbon, di buku-buku kitab primbon Jawa kuno dan naskah kuno primbon Jawa, ini adalah weton-weton yang kebal ya, dari gangguan guna-guna, santet, telu, sihir ya, dan lain-lain ya, banaspati dan lain-lain. Weton-weton tersebut adalah Minggu Kliwon, Minggu Wage, Senin Legi, Senin Pahing, Senin Wage, Selasa Legi, Kamis Legi, Kamis Pahing, Jumat Pon, Sabtu Kliwon, Sabtu Pahing, dan Sabtu Wage. Ya, diulangi ya. Minggu Kliwon, Minggu Wage, Senin Legi, Senin Pahing, Senin Wage, Selasa Legi, Kamis Legi, Kamis Pahing, Jumat Pon, Sabtu Kliwon, Sabtu Pahing, dan Sabtu Wage. Ya, ini weton-weton tersebut memiliki perisai gaib sebagai pelindungan. Jadi teman-teman yang lahir pada weton-weton tersebut ya, selain perisai gaib ya, energi cinta kasih dari para leluhur ya, karena roh-rohnya orang-orang alim yang mati di jalan Allah ini tidak terikat ya dengan siksa kubur. Beda dengan roh-rohnya orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik ya, yang rohnya ini diikat di alam kubur dengan siksa kubur. Nah, roh-rohnya orang alim ya, rohnya para rasul, rohnya para nabi, para wali ya, para alim ini ya, leluhur kita terdahulu yang bersifat baik, alim agamanya, ini tidak terikat. Jadi bisa memberikan energi cinta kasih yang ketika turun kepada anak, cucu, cicit, udek-udek keturunannya, ini berbentuk perisai gaib. Nah, weton-weton tersebut tadi yang sudah disebutkan, Minggu Kliwon, Minggu Wage, Senin Legi, Senin Pahing, Senin Wage, Selasa Legi, Kamis Legi, Kamis Pahing, Jumat Pon, Sabtu Kliwon, Sabtu Pahing, dan Sabtu Wage. Ini diberkahi dengan perisai gaib untuk gangguan dari ilmu hitam, santet, telu, dan lain-lain sebagainya ya, ilmu sihir gitu. Jadi ketika ada yang datang ilmu gaib gitu ya, ilmu hitam, santet, ini otomatis mental dengan sendirinya dan berbuah menjadi penyakit bagi pelaku si santetnya tersebut gitu ya. Jadi berbalik ke orang tersebut sebagai penyakit. Ya, kadang langsung juga ke perantara dukunnya juga jatuh sakit ya. Jadi misalkan ada yang iseng gitu ya, ada yang iseng sama teman-teman, ini ke orang tersebut langsung mental, terus berbuah menjadi penyakit, dan dukunnya ini juga terkena gitu ya. Jadi otomatis itu ilmu santet itu, ilmu sihir itu berbalik ke pelaku dan yang memintanya ini, meminta santetnya ini gitu ya.
dukunnya kena, terus juga yang minta nyantet teman-teman semua juga kena dan berbuah sebagai penyakit. Karena itu otomatis berbalik, ketika ada yang nyerang itu langsung berbalik ke orang tersebut. Selain perisai gaib ya, weton-weton berikut itu ya yang disebutkan Ki Songgolangit, memang ada leluhur yang menjaga ya, terus ada kodam pendamping ya sebagai perlindungan juga. Ya mungkin ketika sadar posisi masih melek gitu ya, nggak bisa dikena, nggak bisa diserang, tapi ketika posisi tidur diserang lagi. Nah ini fungsi dari perisai gaib dan kodam leluhur. Nah di sebagian yang memiliki perisai gaib juga memiliki kemampuan mata batin yang cukup peka dan aura spiritual yang tinggi gitu ya. Jadi itu salah satu yang faktor yang melindungi teman-teman semua. Ya jangan lupa kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri ya, untuk orang tua terdahulu, tawasul, sholawat sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nggak boleh sombong. Walaupun sudah diberitahu nih ada perisai gaib gitu ya, ada kodam pendamping, ada leluhur yang menjaga, tetap sholat 5 waktu dijalankan ya, syariat diutamakan, jangan sampai lalai, jangan sampai ditinggalkan. Ya itu sombong kalau kita ninggalin syariat ya. Walaupun sudah diberitahu ya secara primbonnya seperti ini ya, weton-weton tersebut teman-teman semua sakti gitu ya, tapi syariatnya dijalankan ya, agar tidak menjadi istidrot gitu ya, diberi kelebihan tapi lalai akan mengingat Allah ya. Semoga kelebihan ini, pertolongan dari Allah ini membuat kita semua menjadi pribadi yang semakin taat, semakin tekun dalam ibadah, syariatnya diutamakan. Dan kalau misalkan teman-teman yang lahir pada weton-weton tersebut ya, Minggu Kliwon, Minggu Wage, Senin Legi, Senin Pahing, Senin Wage, Selasa Legi, Kamis Legi, Kamis Pahing, Jumat Pon, Sabtu Kliwon, Sabtu Pahing, dan Sabtu Wage ingin menekuni kebatinan secara lebih mendalam, ini tentunya disarankan untuk adanya guru mursyid sebagai pendamping agar tidak salah jalan, agar ketika salah ini ada yang ngingetin gitu ya, agar amalan yang dilakukan juga gurunya bertanggung jawab akan amalan tersebut gitu ya. Jangan jadi pribadi yang sombong, tetap jalankan ibadah dengan istiqomah ya, tetap giat, tetap rajin dalam ibadahnya walaupun sudah diberitahu nih kelebihan-kelebihannya ya, karena memang yang termasuk yang paling sakti karena memiliki perisai gaib dan penjagaan dari leluhur, sehingga terhindar dari gangguan gaib bukan berarti menjadikan kita pribadi yang sombong, pribadi yang angkuh. Harusnya semakin taat lagi, semakin rajin dalam ibadah. Ya, kirim Al-Fatihah buat diri sendiri, buat orang tua terdahulu, tawasul gitu ya. Kirim Al-Fatihah, salawat ke Kanjeng Nabi, bertasbih, zikir sepanjang waktu, melakukan aktivitas apapun, hati kan masih bisa terus berzikir, hati masih bisa terus bertasbih. Ya sesungguhnya tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk Allah yang lain itu ya, itu selalu bertasbih. Ya bahkan malaikat yang kerjanya cuma 2 kali ya, meniup sangkakala itu 2 kali, itu sebelum melakukan tugasnya itu beliau itu bertasbih selalu. Ya, jadi sampai saat ini beliau bertasbih malaikat tersebut. Ya jangan sampai kita kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain dalam mengagungkan asma-asma Allah. Ya jadi walaupun aktivitas apapun ya, sedang bekerja, sedang mengurus rumah, mengurus anak, belajar mungkin teman-teman semua, dalam melakukan aktivitas hati jangan lepas dari zikrullah ya, bertasbih mengagungkan nama Allah ya. Jadi hati ini jangan dibiarkan kosong. Ya kan ini kan rumah kita. Jadi jaga rumah kita, bentengi rumah kita, jangan sampai hal-hal di luar dari dalam diri itu masuk yang tidak baik-baik gitu ya. Jadi rumah kita ini jangan dibiarkan tamu-tamu asing ini masuk gitu ya. Tentunya bagi teman-teman yang lahir pada weton-weton tersebut boleh sharing cerita pengalaman kehidupannya, perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.